Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ihsan Fikri, Muhammad Dafa Bucinipo, Habib Ibnu Ramadan, Adrian Anov. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ketahanan Nasional. Materi pertama, definisi ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dan kedaulatannya dalam menghadapi berbagai ancaman, kesulitan, hambatan, dan gangguan baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya pertahanan dan keamanan yang membentuk ketahanan nasional, tetapi juga berbagai komponen strategis, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta sumber daya alam dan teknologi yang berkontribusi pada stabilitas negara. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menggambarkan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman apapun. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan yang seimbang dan terpadu di berbagai bidang kehidupan sangat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan mempertahankan integritas nasional di dunia yang berubah. Ketahanan nasional dan budaya adalah komponen militer dari ketahanan nasional. Dalam bukunya berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Karakter Bangsa, Sri Yanti 2011 menekankan bahwa membangun karakter kebangsaan dan pendidikan merupakan komponen penting dalam menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan didukung oleh prinsip kebangsaan, solidaritas sosial, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Baiklah, materi selanjutnya ialah prinsip dasar ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Untuk memastikan efektivitasnya, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diterapkan. Yang pertama ialah keseimbangan dan keserasian. Pembangunan ketahanan nasional harus harmonis dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Negara perlu menjaga stabilitas domestik dan menyeimbangkan kepentingan dalam dinamika di global. Yang kedua yaitu kemandirian. Negara harus mengurangi ketergantungan pada pihak asing dalam bidang ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Kemandirian meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi tekanan luar. Yang ketiga yaitu kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional bergantung pada kesejahteraan rakyat yang merata. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pendidikan sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial. Yang keempat yaitu ketangguhan dan keuletan. Negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan global dan mempertahankan stabilitas di tengah tantangan internasional. Strategi ketahanan nasional harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara dapat mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya secara berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu tantangan ketahanan nasional di era globalisasi. Ketahanan nasional merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas suatu negara, terutama di era globalisasi yang membawa peluang sekaligus tantangan. Globalisasi yang semakin pesat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga pertahanan. Indonesia harus mampu mengelola dampak globalisasi agar ketahanan nasional tetap terjaga di tengah persaingan global yang semakin ketat. Yang pertama ada pengaruh globalisasi terhadap stabilitas nasional. Globalisasi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas nasional Indonesia. Arus informasi yang tak terbendung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tidak dikelola dengan baik, dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Selain itu, keterbukaan ekonomi akibat globalisasi juga berpotensi meningkat ketergantungan terhadap pasar global yang bisa berdampak pada kerentanan ekonomi domestik. Yang kedua ada ancaman non-militer, ekonomi, cyber, dan budaya. Di era globalisasi, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer. Ancaman ekonomi muncul dalam bentuk persaingan global yang ketat, ketidakstabilan pasar keuangan, dan potensi krisis ekonomi. Akibat kebijakan luar negeri negara-negara besar di bidang cyber, ancaman berupa peretasan, pencurian data, dan propaganda digital menjadi tantangan baru yang dapat mengganggu ketahanan informasi nasional. Yang ketiga ada ancaman militer dan geopolitik internasional.
Meskipun ancaman non-militer semakin dominan, ancaman militer tetap menjadi perhatian utama. Ketegangan politik geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, persaingan pengaruh antara negara-negara besar, serta potensi konflik di perbatasan dapat membuat dampak pada keamanan nasional. Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional melalui modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas militer, serta kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat yang menghadapi ancaman yang bersifat tradisional maupun simetris. Selanjutnya ada urgensi ketahanan nasional dalam masyarakat. Dengan meningkatnya persaingan global, penting bagi kita untuk memperkuat ketahanan nasional guna meningkatkan daya saing dan memastikan posisinya dalam peraturan Indonesia. Yang pertama ada posisi Indonesia dalam peraturan global. Indonesia memiliki peran penting dalam peraturan global, baik dalam aspek ekonomi, politik maupun keamanan. Sebagai anggota G20, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai diskusi mengenai kebijakan ekonomi global. Selain itu, Indonesia dengan posisi geografi yang strategis, Indonesia menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia dan Pasifik. Yang kedua itu diplomasi, pertahanan, dan peran Indonesia dalam organisasi internasional. Diplomasi pertahanan menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga ketahanan nasional. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Melalui keterlibatan dalam misi perdamaian PBB, Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas global. Ketiga ada ketahanan nasional sebagai faktor penentu daya saing global. Ketahanan nasional yang kuat akan berkontribusi pada peningkatan daya saing global suatu negara. Indonesia perlu memastikan bahwa sektor-sektor strategis seperti ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia berada dalam kondisi yang kompetitif. Keamanan energi, kedaulatan pangan, serta penguatan industri dalam negeri menjadi aspek penting dalam membangun daya saing nasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah strategi meningkatkan ketahanan nasional. Yang pertama, peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan. Ketahanan nasional dapat diperkuat dengan meningkatkan karakter dan wawasan kebangsaan berbasis nilai Pancasila. Pendidikan karakter yang menanamkan semangat persatuan dan nasionalisme perlu diperkuat di berbagai lapisan masyarakat agar mereka lebih sadar terhadap ancaman internal dan eksternal yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Yang kedua itu ada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional. Penguatan sektor industri, investasi, dan kemandirian pangan harus diupayakan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing serta mengatasi ketimpangan sosial. Dengan ekonomi yang kuat, negara dapat lebih mandiri dalam menghadapi tantangan global. Yang ketiga itu ada ketahanan cyber dan keamanan digital. Di era digital, ancaman dunia maya menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur keamanan digital serta kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan juga sektor swasta sangat diperlukan untuk melindungi data serta menghadapi ancaman cyber yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang keempat itu ada kerjasama internasional dalam pertahanan dan keamanan. Ancaman global menuntut kerjasama internasional yang lebih erat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Diplomasi pertahanan, aliansi strategis, dan pertukaran intelijen menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas serta menghadapi ancaman seperti terorisme, kejahatan lintas batas, dan lainnya. Selanjutnya ada materi peran nasional dalam ketahanan nasional. Yang pertama itu ada kesadaran terhadap ancaman nasional. Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, seperti desinformasi non-militer, radikalisme, dan kejahatan cyber, dan bencana alam. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat lebih waspada serta mampu mengambil langkah pencegahan yang tepat. Yang kedua itu ada partisipasi aktif dalam keamanan dan stabilitas sosial. Menjaga keamanan dan stabilitas sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Partisipasi aktif dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman, bekerjasama dengan pihak berwenang, serta melaporkan potensi gangguan yang dapat mengancam ketertiban. Tentunya ada materi ketiga itu memperkuat nilai-nilai nasional dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai nasional seperti toleransi, persatuan, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari sangat penting.
Hal ini dapat dilakukan dengan menghormati keberagaman, menjaga budaya lokal, serta menggunakan media sosial dengan bijak untuk mendukung kesatuan dan integritas bangsa. Dengan strategi dan peran masyarakat yang kuat, ketahanan nasional dapat terjaga sehingga negara lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Cukup sekian dari saya lanjutkan kepada Habib. Baik, saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, itu kesimpulan. Kesimpulan ini, ketahanan nasional itu adalah kunci dari kedaulatan, keamanan, dan sumber bangsa dan penduduk. Di zaman globalisasi ini, ancaman ketahanan nasional termasuk dalam aspek militer, ekonomi, dunia maya, dan sosial budaya. Itu menjadi semakin rumit. Terus, karena strategi komprehensif dan adaptif diperlukan untuk menghadapi tantangan ini agar memperkuat pertahanan nasional dalam agenda global. Dengan memperkuat pendidikan dan pengembangan teknologi, pendekatan keseluruhan dalam pertahanan, manajemen kependudukan dan sumber daya alam, memperkuat diplomasi dan kerjasama internasional, dan peningkatan keamanan cyber menjadi semakin kuat. Sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nesha dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, dalam makalah disebutkan beberapa prinsip dasar ketahanan nasional. Prinsip mana yang menurut kalian paling relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini dan kenapa? Menurut saya, prinsip kesejahteraan dan keamanan adalah yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Alasannya itu yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Indonesia masih menghadapi kesenjangan ekonomi yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan dan pengangguran dapat memicu ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya mengancam ketahanan nasional. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang merata dapat memperkuat stabilitas sosial dan nasional. Yang kedua, ancaman konflik sosial. Isu sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, serta hoaks di media sosial sering memicu ketegangan di masyarakat. Keamanan dalam negeri dapat terganggu jika tidak ada upaya untuk menjaga toleransi dan kebinekaan. Yang ketiga, pentingnya pendidikan dan partisipasi masyarakat. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran warga negara terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan nasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan seperti UMKM dan inovasi teknologi juga dapat memperkuat ekonomi nasional. Yang keempat yaitu dampak globalisasi dan teknologi. Perkembangan teknologi membawa tantangan baru seperti keamanan cyber dan persaingan ekonomi digital. Negara harus memastikan bahwa keamanan digital dan kesejahteraan ekonomi rakyat tetap terjaga agar Indonesia bisa bersaing di tingkat global. Nah, kesimpulan dari pertanyaannya itu ialah tanpa kesejahteraan yang merata, ketahanan nasional Indonesia akan rentan terhadap konflik dan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kesejahteraan dan keamanan rakyat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional di era modern ini. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Firly dari kelompok 8. Dalam makalah disebutkan bahwa ekonomi berkelanjutan adalah salah satu strategi meningkatkan ketahanan nasional. Bagaimana mekanisme spesifik yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi di tengah tekanan global? Untuk mencapai kemandirian ekonomi di tengah tekanan global, pemerintah Indonesia dapat menerapkan berbagai strategi. Yang pertama itu penguatan industri dan manufaktur. Dilakukan dengan meningkatkan hilirisasi agar bahan mentah diolah dalam negeri, serta mendorong industri berbasis teknologi pangan insentif bagi sektor produksi lokal. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Kedua itu mandirian pangan dan energi diperkuat melalui diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor, serta pengembangan energi terbarukan dan modernisasi pertanian. Langkah ini memastikan ketahanan pangan dan energi tetap terjaga di tengah perubahan global. Yang ketiga itu ada dukungan terhadap UMKM dan ekonomi digital. Menjadi faktor penting dengan mempermudah akses pembiayaan, mendorong digitalisasi UMKM, serta mengembangkan startup berbasis teknologi. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. Yang keempat itu ada diversifikasi pasar dan penguatan produk lokal. Dilakukan dengan ekspansi pasar ekspor ke negara non-tradisional serta substitusional impor dengan produk dalam negeri yang didukung oleh infrastruktur logistik yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk memperluas daya saing Indonesia di pasar internasional. Yang kelima itu ada reformasi kebijakan ekonomi.
Jadi langkah kunci dengan menerapkan kebijakan fisik yang adaptif, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta meningkatkan stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa. Reformasi ini memastikan ekonomi tetap stabil dan berdaya saing tinggi. Dengan menerapkan strategi tersebut, Indonesia dapat membangun ekonomi yang lebih mandiri, stabil, dan berkelanjutan di tengah dinamika global. Sekali saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Piloni. Pertanyaannya yaitu kenapa suatu diplomasi pertahanan menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga ketahanan nasional, dan apa peranan dalam organisasi internasional. Jadi, diplomasi pertahanan menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga ketahanan nasional karena berperan penting dalam membangun kerjasama internasional dan untuk memperkuat stabilitas dan keamanan negara. Diplomasi pertahanan berperan penting dalam organisasi internasional dengan membuka ruang bagi dialog, negosiasi, dan kerjasama strategis untuk menjaga perdamaian dan mengatasi berbagai tantangan keamanan global. Hal ini membantu memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional serta melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Jannah dari kelompok 1 dengan NIM 2411112040. Jadi, bagaimana sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dapat mempengaruhi ketahanan nasional terutama dalam aspek diplomasi dan ekonomi? Jadi jawabannya lebih kurang yaitu sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina tersebut memperkuat posisi diplomasi di dunia Islam dan mempererat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang berdampak positif pada kerjasama, ekonomi, dan investasi. Namun, ada potensi tekanan dari negara-negara Barat yang bisa mempengaruhi hubungan perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya agar tetap mempertahankan ketahanan Indonesia, ketahanan nasional di berbagai aspek.